Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi qadal insan alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah kita tercipta di dunia ini menjadi makhluk yang terbaik dari sekian banyak makhluk yang Allah ciptakan. Kita beruntung dikodarkan oleh Allah menjadi manusia, yaitu makhluk yang diberikan janji untuk bisa masuk ke dalam surga. Tapi tentunya ada ancaman, yaitu bisa masuk ke dalam neraka. Kita apabila taat kepada Allah, maka ada janji masuk ke dalam surga. Jika kita menentang Allah, maka Allah akan masukkan ke dalam neraka. Ada banyak hal, ada banyak perintah dari Allah kepada kita manusia agar kita bisa masuk ke dalam surga. Salah satunya adalah dengan berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughuna indakal kibaru ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uff wala tanharhumā wa qul lahumā qawlan karima. Muhammad, Tuhanmu telah memberikan ketentuan bahwa manusia tidak boleh menyembah kecuali kepada Allah, dan terhadap kedua orang tua harus berbuat baik. Ada kalanya kalian manusia menjumpai kedua orang tua atau salah satu dari kedua orang tua menjumpai usia tua, maka jangan sekali-kali kalian manusia berkata hus kepada orang tua, dan jangan pernah membentak kepada kedua orang tua, dan berkatalah kepada kedua orang tua dengan ucapan yang mulia. Di dalam ayat tersebut, surat Al-Isra ayat 23, Allah membuat perintah Allah kepada manusia, yaitu menyembah Allah, dibuat sepadan dengan berbakti kepada kedua orang tua. Artinya, berbakti kepada kedua orang tua adalah perkara yang sangat wajib dilaksanakan oleh setiap manusia. Berarti ketika manusia tidak melaksanakan perintah yang wajib itu, akan ada hukuman yang Allah berikan kepada manusia. Di dalam beberapa riwayat, Rasulullah SAW pernah bersabda, kullu dzunubi yuakhirullahu minha masya'a ila yaumil qiyamah illal baghyu wa uquqal walidain au qati'atur rahim yu'ajjilu li sahibiha fid dunya qabla al maut. Semua dosa oleh Allah siksanya diakhirkan sampai hari kiamat, kecuali dosa durhaka dan dosa menentang kedua orang tua atau memutus famili. Allah akan mensegerakan siksa itu kepada orang yang mengerjakannya di dunia sebelum dia mati. Ada banyak kisah yang sudah kita dengar mungkin tentang orang yang tidak berbakti atau menentang kepada kedua orang tua atau menyakiti hati orang tuanya, dia mengalami penderitaan hidup. Dikisahkan dalam sebuah riwayat, ada seorang yang bernama Alqamah. Dia telah menyakiti hati ibunya. Dia lebih mementingkan istrinya dibanding ibunya. Padahal Alqamah termasuk orang yang ahli ibadah. Alqamah termasuk orang yang baik. Tapi menjelang dia meninggal dunia, mengalami susahnya sakaratul maut, mengalami sakitnya sakaratul maut, baru dia bisa mengucapkan la ilaha illallah menjelang mati ketika ibunya memaafkan dia. Dan di Indonesia kita juga sering mendengar tentang cerita maling kundang, yaitu seorang anak yang berbuat durhaka pada ibunya sehingga Allah mengqadarkan dia dikutuk menjadi sebuah batu. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita semuanya menjadi orang yang menjalankan perintah Allah itu, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Ketika tadi kita bicara bahwa menentang kepada kedua orang tua ancamannya adalah sangat besar, berarti ketika kita berbakti kepada kedua orang tua, pahalanya sangat besar. Surga menanti. Dan ada bonus ternyata yang akan didapatkan oleh kita ketika kita menjadi manusia yang berbakti kepada kedua orang tua, yaitu kebarokahan hidup. Kenapa?
Karena ridho Allah berada atau terletak di dalam ridhonya orang tua. Di dalam hadis riwayat Abu Daud, Rasulullah SAW bersabda, ridhollaha fi ridhol walidain wa sukhtullaha fi sukhtul walidain. Ridho Allah terletak pada keriduan orang tua, dan murkanya Allah juga terletak pada murkanya orang tua. Ketika seorang manusia berbakti kepada kedua orang tua sehingga orang tua ridho kepada dia, maka ridho Allah akan selalu menyertai kehidupan dia. Di dalam hadis Sahih Bukhari dan hadis Sahih Muslim, Rasulullah SAW menjelaskan bahwa ketika Allah ridho atau senang kepada seorang hamba, maka Allah akan panggil malaikat Jibril. Wahai malaikat Jibril, kesinilah kamu. Ya Allah, hamba akan mendengarkan apa yang engkau firmankan. Allah berfirman kepada malaikat Jibril, saya senang kepada hamba saya, katakanlah si A. Maka tolong kamu malaikat Jibril juga harus senang kepada si A. Malaikat Jibril berkata, baik ya Allah, saya akan cinta kepada si A. Lalu malaikat Jibril memanggil semua anak buahnya, semua malaikat yang ada di langit, dari langit 1 sampai langit ke-7. Semua dikumpulkan oleh malaikat Jibril, dan malaikat Jibril berkata, wahai semua malaikat yang ada di langit, ketahuilah Allah memerintahkan kepada saya untuk mencintai si A, karena Allah juga berfirman bahwa Allah cinta kepada si A. Maka kalian semuanya saya perintahkan juga cinta pada si A. Dan akhirnya semua malaikat yang ada di langit cinta kepada si A. Dan kemudian keriduan yang ada di langit turun ke bumi kepada si A, sehingga hidupnya si A penuh kebarokahan. Dimanapun bumi dia pijak dan langit dia junjung, maka kebarokahan akan selalu menyertai dalam hidupnya. Di dalam surat Al-A'raf ayat 96, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Yang artinya, ketika penduduk desa beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan bukakan barokah dari langit dan dari bumi. Orang yang berbakti kepada kedua orang tua berarti melaksanakan perintah Allah. Ketika manusia melaksanakan perintah Allah, berarti dia termasuk orang yang takwa. Dan ketika dia menjadi orang yang takwa, maka Allah akan bukakan barokahnya langit dan barokah bumi. Sehingga orang yang berbakti kepada kedua orang tua, dimanapun dia hidup, dia akan mengalami kebahagiaan, dia akan mengalami kebarokahan, dia akan mengalami kesuksesan dalam hidup. Tentunya bukan hanya untuk dia, tapi dia dan keluarganya. Dan ternyata berbakti kepada kedua orang tua itu menjadikan doa seseorang menjadi mustajab. Luar biasa. Doa seseorang akan sangat mustajab ketika dia terdaftar di sisi Allah sebagai orang yang berbakti kepada kedua orang tua. Dikisahkan dalam sebagian riwayat tentang 3 orang pria yang melakukan suatu perjalanan lalu berteduh di dalam sebuah goa karena turun hujan. Ketika mereka bertiga berteduh dalam sebuah gua, ada sebuah batu yang besar jatuh dari atas menutup pintu gua mereka, sehingga mereka terjebak tidak bisa keluar. Salah satu dari 3 orang ini berkata kepada teman-temannya, wahai teman-teman, coba kita ingat-ingat, apakah ada di dalam kehidupan kita amalan yang kita kerjakan dengan niat mencari ridhonya Allah, dan itu bisa kita jadikan untuk berdoa kepada Allah sehingga batu besar yang menutup pintu gua kita ini bisa terbuka. Akhirnya mereka bertiga mengingat-ingat, apa ya kira-kira yang sudah mereka kerjakan. Nah, salah satu dari mereka mengatakan bahwa, oh saya punya amalan andalan. Apa itu wahai kawanku? Dia berkata, saya punya kebiasaan setiap hari mengembala ternak, lalu pulang sore. Ketika saya pulang, saya segera memerah susu. Lalu susu yang sudah saya perah itu saya serahkan kepada orang tua saya agar orang tua saya minum, kemudian baru saya serahkan kepada anak-anak saya. Suatu saat tempat saya mengembala sangat jauh, sehingga saya pulang telat sampai masuk malam hari.
Tetap saya dengan kebiasaan saya, yaitu memerah susu, kemudian memberikan kepada kedua orang tua saya. Ternyata kedua orang tua saya sudah tidur. Mau saya bangunkan, nggak enak, mengganggu. Tapi saya juga tidak mau memberikan susu itu kepada anak-anak saya terlebih dahulu, karena saya lebih menginginkan mendahulukan orang tua saya. Sehingga saya menunggu di samping kedua orang tua saya sampai orang tua saya bangun. Sementara itu anak-anak saya merengek-rengek minta diberikan susu, dan tetap saya tidak memberikan karena saya lebih mengutamakan orang tua. Akhirnya ketika orang tua saya bangun di pagi hari, baru saya berikan susu tersebut. Ya Allah, dia berdoa, ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa yang saya kerjakan itu adalah niatnya karena Engkau dan mendapatkan ridho Engkau, tolong ya Allah, bukalah pintu gua yang menutup kami. Dan luar biasa saudaraku, ajaib, pintu gua yang tertutup oleh batu itu bergeser, seret, sehingga mereka bisa melihat langit. Saya yakin semua dari kita membutuhkan doa yang mustajab, membutuhkan ketika berdoa Allah kabulkan. Maka jadilah Anda termasuk orang yang berbakti kepada kedua orang tua, sehingga ketika Anda berdoa mengangkat tangan kepada Allah, ya Allah ya Rabb, Allah buka pintu langit 1 sampai 7, dan Allah ijabah doa Anda, sehingga keberkahan hidup menyertai kehidupan Anda beserta orang-orang yang Anda cintai. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.